Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ria Ricis sudah saya bacakan bahwa dia sudah berakhir dengan Reza, dan banyak yang nanya berarti saat ini dia dan Haris itu gimana? Oke. Orang-orang mungkin mengenal Haris ini dengan menjadi semakin kondang dia dan trio gesrek ya. Trio gesrek ini yaitu Rizky Bilar, Adi Sky, dan ya Haris Friza ini hubungannya seperti apa sih kira-kira antara dia dan Ria Ricis? Dan setelah saya bacakan kemarin sudah putus, berarti sekarang apakah memang punya hubungan dengan Ricis atau tidak? Dan beberapa video tampak kayak di acara brownies, terus kemudian diundang tiba-tiba, dikasih caption mau melamar dan sebagainya. Pernah juga diberitakan mau melamar, tapi bener nggak sih? Dan apakah Haris Friza ini jangan-jangan jadi orang ketiga? Nah, kita akan langsung lihat dari kartu-kartu yang akan saya baca sebentar lagi. Sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya bisa selalu memberikan kabar yang terkini dari mereka semua yang menyembunyikan jati diri sebenarnya. Nah, yang pertama, Two of Coins menunjukkan bahwa ini kayaknya cinlok. Kenal udah lama, tapi kenapa deketnya baru sekarang? Dan kalau dibilang deket, ya memang deket, tapi memang hubungannya ini masih temenan. Nah, setelah terus kemudian Ricis enggak sama Reza, ya saya lihat sih, ya sah-sah aja kalau mereka terus kemudian dekat. Nah, tapi cinlok ini memang muncul setelah mereka ini sering vlog bareng, bikin konten dan sebagainya, dan dilihat dari banyak kesamaan di antara mereka saat ini membuat ya akhirnya mereka ini mungkin memang cocok kalau disandingin. Sama-sama masih muda, sama-sama selain sinetron juga YouTuber juga si Haris ini tadi, dan sepertinya akan cocok juga sih sama Ria Ricis kalau seandainya dua sejoli ini terus kemudian akan bersama. Nah, tapi yang saya lihat juga belum ada satu komitmen di antara mereka, dan belum ada satu hal yang terus kemudian diucapkan. Ini juga terlihat dari, kalau saya buka dari kartunya, kartu Ricis ya. Ricis ini kayaknya mau santai dulu lah, nggak mau terus terburu-buru kayak kemarin bawa ke orang tuanya ternyata nggak jadi. Nah, ini hal yang udah berapa kali terjadi dan Ricis nggak mau kejadian lagi. Dan yang ditakutkan adalah kalau ternyata nanti dipikir memang Ricisnya yang sengaja melakukan itu. Padahal memang setiap kejadian itu akhirnya yang cowoknya ini tadi yang nggak terus terlihat menunjukkan keseriusan lebih lanjut, sehingga hubungannya ya stay sampai di situ. Dan kalau memang seperti itu, sebaiknya memang ya udah berhenti di situ dan nggak usah dilanjutkan dulu. Nah, kalau saya lihat full ini menunjukkan kalau Ricis ini santai dulu, nggak usah terlalu mikirin, dia jalan lagi aja. Walaupun mungkin targetnya udah dilanggar, nggak mungkin bisa menikah ya tahun ini, kayaknya nggak mungkin juga. Ya bukan nggak mungkin ya, nggak mau melalui Allah. Tapi kalau seandainya semuanya ini berjalan normal, kok rasanya agak aneh cepat nikah di tahun ini. Ya tapi semuanya nggak ada yang aneh. Tapi kalau kita melihat sebenarnya ini dia masih pengen santai dulu, dan ya udah jalani dulu kuliahnya, at least diberesin dulu. Nah, ini yang saya lihat. Dan The Four of Swords adalah kartu tentang bagaimana seseorang tidur, istirahat sejenak untuk mengumpulkan kekuatan untuk bertempur di medan peperangan yang baru. Sepertinya Ricis ini nggak mau ini jadi satu episodik yang nyambung. Jadi harus kayak dikasih jeda dulu, sendiri dulu. Beberapa saat dia mikir-mikir, nimbang-nimbang. Dia juga mungkin berpikir jangan-jangan sama Haris ini ya cuma temenan aja. Atau jangan-jangan sebenarnya perasaannya biasa-biasa aja. Karena semuanya berjalan begitu cepat. Nah, terus kalau kemudian ini jalan bareng, terus kemudian dia merasa kalau dijodohin sama netizen, ya memang Haris lagi naik. Ini naik terkenal sendiri atau pansos dari Rizky Bilar ya sebenarnya. Tapi kita nggak tahu lah. Tapi bertiga ini, saya pikir ya memang punya potensi yang luar biasa. Mungkin Ricis berpikir, jangan-jangan ini juga semua ini berjalan dengan sangat cepat seperti kartu ini. Karena ya memang si Haris Frizanya lagi naik. Karena dia barengan terus sama Rizky Bilar, Adi Sky juga ikutan naik yang saya lihat di situ. Dan ini bener nggak ya? Maksud saya kayak begini, misalkan nih, pernah nggak sih kalian ketemu dengan seseorang, terus kemudian kalian punya perasaan, terus kalian coba mempertanyakan, kalau seandainya kita ketemunya nggak di sekolah yang sama, aku akan tetap sayang nggak sih sama kamu? Kalau seandainya kita nggak punya latar belakang, misalkan
les di tempat yang sama, akan tetap jatuh cinta atau enggak? Jangan-jangan itu tadi loh yang saya maksud. Pas lagi sama-sama naik daun, sama-sama dipertemukan, terus akhirnya takutnya nanti ada di satu kartu yang berikutnya yang tadi saya ambil, ini semua sebenarnya bukan keinginannya si Ricis, melainkan karena dijodohin sama netizen gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan artinya buruk atau saya berprasangka sesuatu, tapi jangan sampai ini kejadian hanya karena sering barengan terus sampai akhirnya dijodohin. Nah, saya nggak henti-henti memakai cerita tentang Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman. Nah, saya membahasakan untuk kalian. Dia itu dijodohin di setiap film, tapi akhirnya mereka nggak nikah, punya pasangan masing-masing, happy, sampai sekarang hubungannya sama kayak kakak adik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Icis, jangan sampai kamu jatuh cinta hanya gara-gara karena sama-sama naik daun, sama-sama ketemu, terus nanti kalau udah sama-sama nggak ini, ya kemudian sifat-sifat asli yang mulai muncul. Tapi harapan saya sih enggak, karena saya pikir ini juga dua muda-mudi yang baik yang bisa saling menyesuaikan. Bahkan mungkin dengan ini mereka akan lebih cocok untuk bersama. Tapi memang hey oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah, mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Tapi memang akhirnya ada satu patah hati yang muncul. Ditakutkan Ricis ini jadiin Haris ini pelarian takutnya. Nah, tapi kalau saya lihat sih enggak, karena jenisnya berbeda. Dan kalaupun ternyata cepat, ini juga mungkin karena memang kondisinya memang mengharuskan saat ini ketemunya itu lagi dan terus punya hubungan dengan orang yang sama itu tadi. Tapi kalau memang ternyata iya, ya kenapa enggak? Dan kebanyakan kan memang seperti itu. Saya pun akhirnya menikah dengan mahasiswi saya saat saya kuliah di ITB dulu, dan ya itu enggak, itu wajar. Nah, ini satu hal yang saya harus ngomong sekarang. Karena apa? Karena kalau saya bilang ini sebuah momentum. Jadi kalau Ricis saat ini segera melangsungkan hubungannya dengan Haris Friza, ini adalah saat yang tepat. Karena apa? Harisnya lagi naik daun juga. Nah, Ricisnya pun ini juga setelah kemarin sempat, ya dia kan jadi ratu YouTube, terus kemudian dengan banyaknya YouTube yang muncul sekarang ini kan, kalau kita lihat viewsnya itu kan kalau tadinya juta, sekarang jadi ratusan ribu. Nah, ini nggak bisa diambil satu keputusan yang seperti apa, tapi kalau saya pikir Ricis ini memang dalam puncaknya. Dan kalau mereka ini bersama, ini akan jadi sesuatu kolaborasi yang akan menaikkan nama Ricis lagi dan menaikkan nama Haris Friza ini yang selama ini kalau saya pribadi ya taunya ya karena bareng sama Rizky Bilar. Nah, Rizky Bilar ya taunya gara-gara sama Lesti. Nah, saya lebih tahu Lesti duluan sebenarnya seperti itu. Tapi ya it's okay dengan itu semua. Kalian pun mungkin tahu nama saya setelah saya membacakan orang-orang yang kalian sayangi. Nah, tapi yang saya ingin di sini hindari itu adalah jangan sampai nanti kehilangan momentum. The Wheel of Fortune ini adalah satu hal yang kita susah menciptakan. Ini diciptakan oleh Tuhan, God given, dan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi nggak apa-apa lah, nggak nikah tahun ini, tapi segera dilegalkan, gitu, segera diakui, segera diumumkan, gitu. Kalau memang cocok, kalau nggak cocok ya jangan, karena memang di antara mereka berdua ini belum saling terbuka semuanya. Masih ada beberapa hal yang memang nggak dibuka oleh Ricis maupun oleh Haris, dan ini membuat hubungan mereka ini ya so far ini sahabat, teman kerja, dan terus kemudian dijodohin netizen, ya udahlah ngikutin aja. Kalau mau hubungan ini lebih baik lagi, sepertinya kalian ini harus lebih jujur satu sama lain. High Priestess ini ada satu hal yang diungkap, satu lagi ditutupi, dan mungkin yang ditutupi ini ada baiknya dibuka agar semuanya bisa tahu dan orang itu terus kemudian tidak menyesal. Yang saya lihat ini, tapi untuk Haris. Kalau tadi Ricis, sekarang ke Haris. Enak namanya Haris, Ricis, Haris.
Haris, Ricis ini adalah seseorang yang wanita yang tahu apa yang dia mau. Kalau dia nggak bisa mendapatkan itu, dia akan ulangi lagi. Kalau nggak bisa, dia akan ulangi lagi. Dan dia ini memiliki determinasi yang tinggi. Kalau ketemu dengan pria yang sama, mungkin kita akan ngerasa cocok. Tapi itu cocok sebagai teman kerja atau partner. Saat kalian nanti akan punya hubungan asmara, salah satunya harus lebih dominan. Nah, kalau nggak ada yang menjaga peran ini, itu akan berbahaya. Dan saya pikir Ricis ini sekolah, terus nanti dia juga ambil S2 kan ini, dengan semua apa yang dia inginkan dan sebagainya. Dia ini memang butuh satu cowok yang tough, yang smart, educated, dan benar-benar wawasannya sangat luas. Kalau enggak, ya memang cocok di layar. Tapi terus di hari-hari biasa, pasti akan exhausted, akan habis tenaganya ngeladeni si Ricis ini dengan semua tingkah polanya yang dia ini nggak pernah berhenti berevolusi, berhenti mencoba sesuatu, dan terus mengeksplor apa yang ada di depannya dia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah memang dia untukmu atau tidak? Itu tergantung kita. Apakah kita punya komitmen untuk melangkah ke depan untuk menjadi seseorang yang dia inginkan? Itu terserah kamu. Dan saya pikir kamu semua juga pasti seperti itu. Tulis komen dong yang merasa, iya nih cowok ini pas lagi kenalan dan sebagainya, kayaknya dia ini orang yang wah jagoan, wah mengagumkan dan sebagainya. Setelah tahu aslinya, ya elah. Nah, kalau cewek kan ngomong mulutnya keriting seperti itu. Nah, ini artinya apa? Haris Priza harus berusaha ekstra super keras daripada sebelumnya. Ini bukan cewek-cewek yang ya kamu jumpai setiap hari, atau fans-fans kamu yang ngirimin DM walaupun cantik-cantik itu tadi ya. Ini cewek tangguh yang memang bener-bener butuh extra treatment, yang kalau kamu nggak kuat pasti akan bener-bener kehabisan nafas. Nah, hati-hati untuk menjatuhkan keputusan. Begitu juga untuk Ricis. Apakah memang Haris Priza ini seseorang yang bisa menjadi, kalau orang bilang tuh menjadi imam. Imam tuh berarti harus bisa memimpin menjinakkan dulu. Kalau nggak jinak, digigit nantinya. Nah, artinya jangan sampai juga hubungan ini terjadi hanya karena netizen pengen. Oke, kalian semua ini, nah, kalian boleh berdoa. Tapi kalau saya ada di pihak Ricis dan Haris, saya bilang jangan dengerin mereka. Maksudnya jangan dengerin. Kalau kamu memutuskan jadian, jangan karena netizen. Karena saat kalian nanti hidup sendiri, tidur bersama, hidup bersama, ke rumah sakit anaknya mau lahir dan sebagainya, netizen nggak ada di sana. Netizen doain doang lewat ucapan. Dan kalau terjadi sesuatu, ya mereka juga yang pertama kali akan, wah mampus, syukur dan sebagainya. So, this is a personal message. Jadi hati-hati, benar-benar harus difikirkan. Tapi saya tahu kalian berdua, dua orang yang cocok, dua orang yang energinya sama-sama positif, dan kalau di screen itu cucok meong. Jadi kalau kalian bareng, saya termasuk orang-orang yang akan berbahagia. Demikian ramalan dari saya. Semoga ini membuka satu wawasan baru dan memberikan satu cerminan untuk kehidupan saya, kalian semua, dan kita semua. Dan semoga ini juga akan menjadi satu catatan kalau ternyata nanti terjadi. Artinya ramalan Denny Darko terbukti lagi. Saya Denny Darko, terima kasih. Sampai jumpa.